Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel saya. Nama saya Reza Julantama. Kali ini saya akan membahas pembahasan selanjutnya ya. Kan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu MNDP dan cara untuk menginstal paket atau paket yang ada di Mikrotik. Kemudian untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang user login management, kemudian identity. Nah, oke, sebelumnya kita masuk kembali ke routernya teman-teman. Nah, di sini saya sudah masuk ke routernya. Nah, untuk yang pertama kita belajar tentang login management. Apa sih itu login management itu? Jadi login management adalah suatu fitur yang dimiliki Mikrotik untuk mengatur user dan grup polisinya ya. Jadi teman-teman bisa menambahkan user, kemudian juga bisa memilih akses-akses apa saja yang dikasih ke user tersebut. Nah, untuk melihat settingannya, teman-teman bisa masuk ke menu sistem, kemudian user. Nah, untuk defaultnya di Mikrotik tersendiri itu usernya admin ya. Kemudian untuk grupnya itu ada 3, grup full, read, dan write. Di sini teman-teman juga bisa menambahkan grup baru. Terus teman-teman juga bisa memilih polisi apa saja yang ingin ditambahkan ke grup baru ini. Nah, di sini di user ini kita juga bisa menambahkan ya teman-teman. Kita klik tambah saja di sini. Kita klik tambah, kita kasih nama, misalkan tes. Ini kita kasih yang write ya. Nah, jadi apa sih bedanya teman-teman full, write, dan read yang di grup polisi ini? Full, read, dan write. Nah, untuk yang full, dia bisa mengakses semua settingan ya teman-teman. Kita lihat sendiri di sini semuanya terchecklist semua, kecuali yang Dude ini. Soalnya di sini paket Dude masih belum terinstall, makanya belum terchecklist. Kemudian sedangkan grup read itu untuk apa sih? Nah, grup read ini hanya bisa melihat settingan yang ada di router. Jadi kita tidak bisa mengedit, menghapus, dan merestart si routernya. Kemudian untuk grup yang write ini, apa sih bedanya dengan yang kedua itu? Nah, untuk grup yang write, kita hanya bisa menambahkan settingan, tapi tidak bisa menghapus dan menambahkan user. Jadi hanya bisa menambahkan settingannya saja ya, sesuai dengan apa yang di checklist di sini. Nah, di sini kita sudah buat grup tes ya. Sudah membuat user test dengan memasukkan ke grup write. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan di sini ada allowed address. Ini fungsinya buat apa sih? Nah, allowed address ini fungsinya ini untuk untuk apa? Untuk memberi akses ya. Jadi ini untuk memberi akses ke IP atau segmen tertentu. Jadi hanya bisa diakses melalui segmen atau IP tertentu tersebut. Nah, sebentar kita coba lihat IP kita dulu ya. Kita coba lihat IP kita. IP config. Di sini IP saya 1.6. Oke, kita coba masukkan IP 192.168.1.6. Sepertinya teman-teman, kita klik apply. Oke. Di sini passwordnya belum tersetting, kita coba masukkan password ya. Ini di sini saya setting passwordnya 1 sampai 6. Apply, oke. Nah, di sini saya akan coba masuk menggunakan grup tes. Tes 1 2 3 4 5 6. Oke. Nah, di sini masuk ya teman-teman. Teman-teman juga bisa melihat user-user yang masuk ke Mikrotik ini dengan klik menu tab aktif user ya. Nah, di sini sudah masuk teman-teman. Di sini ada MAC address-nya ya. Kemudian teman-teman juga bisa melihat nih di sini dia loginnya jam berapa, tanggal berapa. Jadi ya memudahkan teman-teman untuk mendetek siapa saja yang masuk ke si Mikrotik teman-teman. Kemudian juga
Coba misalkan tes ini kita ganti dengan IP lainnya teman-teman, misalkan 1.7. Nih, apakah kita masih bisa masuk ke mikrotiknya ya? Sedangkan kita kan IP-nya 1.6. Sebentar, coba 1.7. Active usernya kita bisa delete ya. Oh, di sini nyangkut ya teman-teman. Coba saya out dulu ya. Out, masuk lagi, coba masuk ke tes. Masih ini ternyata. Oh iya, sorry teman-teman. Di sini kan kita masuknya menggunakan MAC address ya. Sedangkan di sini kan load addressnya menggunakan 1.7. Jadi ya kenapa bisa ya karena kita masuknya menggunakan MAC address. Tapi kalau kita menggunakan IP address, ini IP addressnya kan 1.10. Kita coba masuk ke IP 1.10 ya. 192.168.1.10 dengan tes. Nah, di sini tidak bisa ya teman-teman. Tidak bisa login. Ya kan? Tapi misalkan kita menggunakan user admin, passwordnya blank ya. Connect. Nah, connect ya teman-teman. Nah, ternyata tadi karena kita masih menggunakan MAC address untuk loginnya, jadi kita masih bisa masuk ke si mikrotiknya. Tapi kalau kita menggunakan IP address, terus kita sudah menambahkan allowed addressnya, nah baru tidak bisa, baru ke prevent. Kemudian untuk selanjutnya kita akan membahas tentang sistem identity. Sistem identity itu apa sih teman-teman? Nah, biasanya kan teman-teman saat MNDP-nya muncul di sini pasti ada identitinya di sini. Sebentar saya coba nyalakan kembali. Saya coba nyalakan kembali sistem identitinya. MNDP-nya di interface. Oh sorry. IP network. Nah, di sini di security settingnya saya play, oke, kita refresh. Nah, di sini baru muncul. Nah, di sini kan kita masih default ya, identitinya masih mikrotik. Nah, gimana sih cara ganti identitinya nih? Kita tinggal masuk ke sistem, terus masuk ke menu identity. Nah, di sini untuk defaultnya sendiri dari mikrotik, identity itu mikrotik ya. Tinggal teman-teman ubah saja namanya dengan router teman-teman. Di sini saya akan ngasih nama router saya ya. Router saya play, oke. Nah, di sini langsung otomatis terganti ya teman-teman. Ya, begitu aja teman-teman. Terima kasih telah nongkrong di sini, telah mampir. Mudah-mudahan berguna untuk membantu teman belajar. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Kalau misalkan saya punya kesalahan dalam tutur kata atau config, sampai jumpa. Bye-bye.